Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqallal azim, amma ba'du. Wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken sekedhik inggih setunggalipun dawuhipun saking Allah lan Rasulipun. Inggih menika supados kula panjenengan sami berusaha berlaku adil wonten ing Al-Qur'an, wonten ing hadis. Menika kathah dawuhipun Allah lan Rasul supados kula njenengan sami berlaku adil. Bahkan diantara salah satu kelompok orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Imamun adilun. Maka kita berusaha menjadi sosok-sosok yang bisa menegakkan keadilan. Minimal kita ini menjadi imam, menjadi pemimpin bagi keluarganya. Karena setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pimpin, baik pimpin dalam pengertian yang formal, non formal, pemimpin kultural maupun pemimpin dalam pengertian spiritual, yaitu dalam keagamaan. Maka Allah memerintahkan sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 90 yang tadi saya bacakan. An-Nahl itu surat yang ke-16 ayatnya 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku adil. Wal ihsan. Dan berbuat kebaikan. Kemudian memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ada dua perintah yang ditekankan oleh Allah pada ayat ini, yaitu ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat yang baik. Di samping perintah berikutnya yaitu wa itaidil qurba, dan memberi kepada karib kerabat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya berlaku adil. Adil itu dalam pengertian yang bagaimana, serta apa yang harus kita berlaku adil itu pada aspek yang mana. Yang pertama diantaranya adil dalam menegakkan hukum. Adil dalam menegakkan hukum. Karena
seringkali kita dihadapkan kepada persoalan, kepada masalah yang itu harus ada penyelesaiannya, yang secara formal ini adalah tugasnya para hakim, para qadhi, ya, para hakim-hakim, baik yang ada hakim secara formal di peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan-peradilan yang lain, atau ketika menghakimi sesuatu, ada masalah dalam masyarakat atau dalam keluarga dan seterusnya, berlaku adil dalam menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, adil dalam mendamaikan konflik. Ya, ini mendamaikan konflik, baik konflik antar individu, antar kelompok, antar keluarga, atau mungkin juga dalam skala yang lebih besar. Nah, seperti sekarang ini sedang terjadi perang, ya, sedang terjadi pertempuran yang hebat, yang selama ini kayaknya selama hidup saya ini pertempuran paling mengerikan ini. Kalau kita menyimak di berita-berita itu, nah itu harus ada penyelesaian sebenarnya secara adil dalam mendamaikan konflik. Kemudian yang ketiga juga adil terhadap musuh-musuh. Nah, jadi terhadap musuh itu ketika terjadi pertempuran, ketika terjadi peperangan, memperlakukan kepada musuh itu juga dengan cara yang adil, jangan sewenang-wenang, semena-mena dan seterusnya. Itu ada aturannya tersendiri, namanya fikih jihad itu. Kemudian adil dalam rumah tangga yang keempat. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kita juga berusaha untuk menegakkan keadilan terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap famili dan seterusnya. Dan antara lain juga adil dalam berkata. Nah, jadi kita ini menyampaikan sesuatu itu mencerminkan rasa keadilan. Nah, ini mencerminkan rasa keadilan sehingga paling tidak kita mendekati kepada keadilan. I'dilu, ya, berbuat adillah kamu. Karena adil itu akan sangat dekat kepada takwa. Nah, ini wa aqrabulit taqwa. Keadilan itu sangat dekat kepada takwa. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama, keadilan dalam hukum. Agama Islam itu mengajarkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum, tidak diskriminatif, ya, baik itu karena warna kulit, status sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Semuanya sama di hadapan hukum. Maka Allah memerintahkan dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Nah, innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang pertama, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan cara yang adil. Nah, ini yang kedua. Maka Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perintah Allah pada ayat ke-58 surat An-Nisa ini supaya kita ini berlaku atau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, supaya kita ini apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan cara yang adil. Nah, ini sehingga keadilan itu menjadi suatu kebutuhan sebenarnya bagi kita. Maka dalam Pancasila itu kita ada
salah satu silanya yang menyampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini karena pentingnya keadilan, sehingga tidak seperti yang sekarang banyak terjadi. Kadang-kadang orang semangat, orang berani membela kebenaran karena bayaran. Nah, ada itu. Siapa yang bisa memberikan sesuatu yang lebih, maka dia menang. Nah, itu sekarang banyak yang terjadi begitu. Maka ada istilah yang kasar itu, ada istilah yang kasar yang menyebut asu gede menang keraeh. Iya, karena dikalahkan. Hukum itu menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Hukum itu menjadi tumpul ketika berhadapan dengan uang. Tapi hukum itu menjadi lancip, menjadi pasah, menjadi tajam ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta. Kayak kepengen menang ya nang pengadilan. Wani bayar pira. Kan gitu sekarang. Dan itu banyak terjadi itu. Di mana-mana itu. Wah, kumaha ya. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan ya ini. Ini luar biasa sekarang. Ingat ase anak wong nyolong ayam. Golek diuber-uber, golek dibenrongi, golek dihukum berat sekali. Lah wong sing nyolong gede-gede kae malah pada santai-santai. Hukumannya ringan, malah kadang-kadang dibebaskan. Nah, sing merekna kadang-kadang keadilan itu yang menjadi sesuatu yang sangat langka, yang mahal bagi kita. Larang regane keadilan. Maka mari bersama-sama kita berusaha menegakkan keadilan ya di bidang hukum kepada yang ketika kita mengadili ya Pak niki nyuwun sewu nyuwun tulung niki lah. Kula difasilitasi. Kula niki wonten masalah kaya niki. Oh ya jejal. Kene ngomong gisit. Oh ya wis satu pihak. Nanti di pihak yang satu menyampaikan. Nah, nanti dia akan memutuskan. Nah, keadilan hukum harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, walaupun terhadap keluarga, walaupun terhadap orang-orang yang dicintai. Nah, ini beratnya ini. Makanya sebenarnya menjadi hakim itu, menjadi kodi itu berat sekali tanggung jawabnya. Karena istilahnya di Indonesia itu kan hakim itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Memutuskan perkara. Dia dihukum mati apa orang kan hakim itu. Apa yang diputuskan oleh hakim itulah nanti akan mencerminkan suatu keadilan. Makanya saya sebenarnya bisa masuk jurusan hakim saya. Tapi katanya dia jadi hakim loh. Banyak macam-macamnya itu. Ngadili orang itu ya kadang-kadang kan kita terpengaruh juga. Ngesuk sidang Miki sore diparani misalnya maringgonku. Nyun sewu Pak kula nyuwun dipun beresi dipun rampungi. Kepriwe jajal. Slusup bae nang ngisor taplak amplope kondel banget. Nah, misal niki nggih. Kan jadi mikir niki nggih. Umpamane ora kaya kuwi mbok kanuriku, ijig-ijig nang rekening wis ana. Transfer, zaman saiki transfer. Jadi inilah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami tatkala seorang sahabat yang dekat Rasulullah minta diistimewakan hukum untuk seorang wanita bangsawan yang mencuri. Ya, jadi ada seorang wanita bangsawan yang mencuri. Nah Rasulullah menyampaikan
apakah Anda hendak meminta keistimewaan dalam pelaksanaan hukum Allah? Sesungguhnya kehancuran umat yang terdahulu karena mereka menghukum pencuri yang lemah dan membiarkan pencuri yang elit. Demi Allah yang memelihara jiwa saya, kalau Fatimah anaknya Nabi Muhammad, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangan putrinya itu. Wah, ini hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Nabi Muhammad kon meringankan hukuman ini ku mboten kurun. Angger anakku dewek niku umpamane niku nggih, Nabi menyampaikan, pasti saya akan potong tangannya itu. Nah, hukumnya hukum jinayat, hukum rajam, hukum kisos. Nah, ini hukum Islam ya, dengan syarat-syarat tertentu. Orang berzina, kalau zina mukson dirajam, kalau ghairu mukson ibarat dipukuli, cambuk 100 kali kemudian diasingkan. Mencuri bagaimana hukumannya? Misalnya ketika diberlakukan hukum Islam, dipotong tangannya. Ngesuk maning, ngisi nyolong maning, potong maning. Dan seterusnya itu. Jadi inilah upaya kita untuk menegakkan keadilan. Karena mengingat pentingnya menegakkan keadilan itu menurut ajaran Islam, maka orang yang diangkat menjadi hakim haruslah orang yang betul-betul memenuhi syarat keahlian dan kepribadiannya. Jadi hakim gue kudu mateng ilmune, mateng emosionale, dan mateng di segalanya. Sehingga dia ketika memutuskan perkara itu adalah benar-benar menunjukkan rasa keadilan. Jadi seorang hakim itu antara lain harus mempunyai ilmu yang luas. Dia juga harus taat kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia, terutama kejujurannya atau amanah. Jika seorang hakim yang lemah, maka dia mudah dipengaruhi, mudah ditekan, dan mudah disuap. Nah, arep ngapa? Jadi kadang-kadang kebenaran dikalahkan oleh sogokan. Nah, dan itu sekarang banyak berlaku di mana-mana. Kadang-kadang hakimnya ora kepengin, orang jaluk, orang ngarani. Sing dihakimi kuwi kadang-kadang malah sing jaluk. Akibatnya orang-orang yang bersalah banyak yang dibebaskan dari hukuman. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, pernah bersabda, 3 orang hakim, 2 akan masuk neraka dan 1 masuk surga. Jadi kok ana hakim telu, sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu surga. Siapa hakim yang masuk neraka? 1, hakim yang menjatuhkan hukuman dengan cara yang tidak adil, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sedang dia sendiri mengetahui dan menyadari perbuatannya. Wis ngerti-ngerti anu salah diputus bener. Nah, gue hakim-hakim sing kaya gue biasanya. Ini yang kedua, hakim yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil karena kebodohannya. Nah, karena kebodohannya. Jadi anu ora ngerti memutuskan. Nah, nek orang ngerti ya ngomong bae orang ngerti atau dipelajari dulu. Oh, yang kok kita pelajari disit ge. Ki urung tau ngalami aku sing kaya iki. Engko tak pelajari ayate, Qur'ane, hadise, pasal-pasale, ayat-ayate. Engko ya, engko tak kabari. Nah, begitu. Nah, siapa hakim yang masuk surga? Nah, hakim yang masuk surga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nah, sekali lagi saya ulangi, hakim yang masuk surga adalah hakim yang memutuskan perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran, adil dan benar. Nah, ini sebagaimana dinukil di dalam kitab-kitab, di dalam buku-bukunya
Harun Nasution ini ya. Jadi orang menjadi seorang hakim itu harus hati-hati ini. Ya, misalnya saudara kita, teman kita ada yang jadi hakim, ya inilah yang harus diperhatikan. Keadilan di bidang hukum. Kemudian keadilan juga bisa berlaku di semua hal. Ya, di samping dalam hal hukum tadi itu. Yang pertama misalnya adil terhadap diri sendiri. Adil tapi mari ngawake dewek. Bagaimana yang dimaksud dengan keadilan terhadap diri sendiri? Oleh Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqirun fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Coba artinya kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu dan bapakmu, karib kerabatmu, jika ia yaitu terdakwa atau tergugat kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi kita berusaha untuk berlaku adil terhadap diri sendiri. Ya kita. Ya kira-kira misalnya kita ini kan kadang-kadang kalau misalnya jadi saksi kan disumpah. Demi Allah, saya berjanji akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun misalnya. Ketika memberikan kesaksian, anu nglomboni, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Wis ngomong demi Allah itu sumpah paling dhuwur Pak. Jadi kalau bisa jangan diucapkan demi Allah kecuali dalam keadaan terpaksa. Demi Allah itu kata-kata tertinggi itu, sumpah yang paling tinggi. Ada 3 huruf yang jadi namanya huruf qasam. Tallahi, ballahi, wallahi itu sama saja artinya. Demi Allah. Aku weruh dewek mripatku kayak lagi nyolong misalnya. Padahal anu ora weruh, anu mau nang mburi wis diwehi amplop. Kowe pokoke kudu ngomong kiye. Kowe nek ora ngomong kiye mengko aku sing cilaka. Misalnya. Itu kan bisa mempertimbangkan harus adil terhadap diri sendiri. Maka hendaknya ini kata Allah menjadi saksi karena Allah. Ya biarpun terhadap dirimu sendiri. Mau nembak nang luar persidangan mau orang aku. Nah, ketika di persidangan aku ora bisa nglomboke, wis disumpah. Nggih Pak Hakim, kula pancen anu mendhet nika. Kula mboten gadah arta. Anak bojo kula dereng maem pun sedina. Nah, sampaikan aja kepada hakim. Nanti hakim yang bijak, yang adil pasti akan memberikan pengertian. Oh iya, ini mencuri berarti bukan untuk bersenang-senang, mencuri tidak direncanakan, misalnya mencuri karena terpaksa, sehingga kemudian diringankan atau mungkin bahkan dibebaskan atas kebijakan dari hakim. Dan itu oleh hakim, menurut hakim dia akan berijtihad namanya. Berijtihad, hakim itu akan berijtihad. Oh, gesing caraku bener, gesing kayak kiye. Hakim itu harus mantap. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, hakim yang berlaku adil dan berdasarkan kebenaran. Nah,
Ya hakim-hakim sing kaya nek bener ulih pahala loro, nek salah munggo yang Gusti Allah ulih ganjaran siji. Ketika memutus perkara itu yang tadi saya sampaikan tidak emosional, bukan karena kebodohan, bukan karena menuruti hawa nafsu, ya. Kemudian dia berusaha adil, caraku mau bisa adil caraku. Nah, karena keterbatasan manusia. Kok di kemudian hari kok salah. Nah, hakim ini masih mendapatkan pahala kebaikan. Jadi nek bener gue ya, ulih loro, nek salah ulih siji. Nah, ini. Jadi adil terhadap diri sendiri tadi surat An-Nisa ayat 135. Kemudian yang kedua, adil terhadap istri dan anak. Jadi terhadap istri dan anak juga harus berlaku adil. Maka Allah berpesan, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kawinilah atau nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4, tapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ya, ini perintah Allah agar berlaku adil. Jadi kita harus berlaku adil terhadap keluarga kita, terhadap istri, terhadap anak dan seterusnya. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa'dilu dan berlakulah adil, ya, baina auladikum di antara anak-anakmu. Jadi kita berusaha berlaku adil. Ya berusaha nggih. Wong sing jenenge menungsa kuwi asline niku nggih. Asline tidak bisa berlaku adil munggo yang seperti Allah berlaku adil terhadap kita. Tapi kita ini harus berusaha berlaku adil sepanjang kita, kemampuan kita maksimal yang kita bisa. Ini berlaku adil, ya, terhadap anak-anak. Adil misalnya bocah kuliah, SMA, SMP, SD misalnya berlaku adil. Jajannya kan orang mesti kudu pada. Nah, misal sing anu nang PAUD, nang PAUD, nang SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, anak kelima sih kan mestinya nek cara mungkin secara lahir ya mungkin sama, tapi keadilan yang menurut kita ini tidak sama. Oh, sing kuliah ya pantasnya lebih gede sangune, kebutuhannya lebih akeh, ya. Nang isore maning sing SMA, sing SMP ya nang isore maning, sing nang aring SD yang isore maning, sing cilik dewek ya sangune paling cilik. Misalnya itu. Jadi keadilan. Jadi kalau misalnya kita ya barang sing cilik-cilik sing sepele-sepele niku nggih. Kula nu sering ngalami dikomplain nang orang adil memang niku nggih. Lunga-lunga bali gawe jajan mukur teluk padahal anaknya 5. Dikomplain. Ya sih bawa cuma 3. Kelalen niku nggih. Misalnya. Jadi memang keadilan itu berat, tapi kita harus berusaha. Ini yang kedua, adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, adil dalam mendamaikan perselisihan. Nah, ono kerengan, ono gelutan, ono apa ini dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita menjumpai, ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, wong mukmin kok perang, wong mukmin karo wong mukmin perang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Nah, ini.
dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi perintah Allah ya, ini fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka damaikanlah di antara keduanya dengan cara yang adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita ini berusaha menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang merusak keadilan. Malah dikumpulna, ditemukna malah tambah reang. Malah tambah kisruh, malah tambah orang genah misalnya. Ini jangan sampai. Tapi hendaknya berusaha berlaku adil. Ini yang ketiga, dalam mendamaikan perselisihan. Apalagi dalam Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara kedua saudaramu. Jadi ketika ada yang bertikai, kita hendaknya mendamaikan di antara pihak-pihak yang bertikai. Kemudian yang keempat adalah adil dalam berkata. Ini. Jadi ketika berkata kita juga harus hati-hati, berusaha supaya ini mencerminkan rasa keadilan. Ya, mencerminkan rasa keadilan. Bagaimana tadi dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai mendamaikan perselisihan, Allah juga berpesan dalam surat Al-An'am ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka berkatalah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka berkatalah dengan adil, kendati pun itu terhadap kerabatmu, walaupun terhadap saudara, terhadap kakak, terhadap adik. Kita berusaha untuk berkata dengan adil, berkata dengan jujur, berkata dengan yang sebenarnya. Ini. Tapi dalam konteks mendamaikan saudara itu ada keterangan kita boleh bersiasat, yang dalam bahasa kita mungkin ya berbohong. Ongel temen kon akur kiye, misalnya. Kepriwe carane kon akur kiye. Akhirnya mungkin kita kadang berkata yang bohong tapi niatnya baik. Untuk apa? Mendamaikan. Misalnya bagaimana? Mikana salam Kang. Salam Kang siapa? Kang si fulan. Oh, si bener boy, kayak ketemu aku banu melengos malah. Membuang muka, berpaling, kelihatan tidak suka. Tapi kita ingin mendamaikan. Iya, titip salam kae wingi ketemu karo aku maring Rika. Ki dijawab ora salame ki diterima ora? Ya terima. Misalnya. Waalaikumsalam. Salam balik ya. Kan mulai kan. Wis. Ngesuke maning ketemu maning. Oke Kang wingi ana salam. Salam Kang siapa? Kang si fulan. Sing bener bae lho. Aja nglombone. Kan begitu. Iya ki malah titip anu duren ki loro. Sing bener bae kowe. Lagi kepengen duren, dasare anu seneng duren, ana wong jujuge duren. Duren apakah sing kowe bawor apa ya? Sing siji duren bawor, sing siji duren montong. Mantap ya. Ya temenan kayak aku disuguhi duren kayak.
Iya kiye diwae nang kasih fulan. Tampani ora kiye. Ya wis ngene loh. Kan begitu. Tampani durene iku. Sing siji duren montong, sing siji duren bawor. Begitu dibelah, wah luar biasa. Ambune wangi, wijine cilik, kulite kandel. Mantap kowe. Kulite kandel ya sing dirapane kowe. Ya sing dira anak kulit dilamode. Udah kulit jabane, kulitnya cinu kan jabane anu tipis. Jenengane apa kowe lah? Yang kula jenengan sampean ora akrab karo duren ora paham lah, nyong ya ora ngerti. Tuku duren wis bola-bali kula luput bae kok jarku sing apik tekan omah gene ora legi ya. Ya wong tuku-tuku anu cara wong kana tuli rega nggawa rupa. Wis ngenyange muran duren-duren anu lokalan misalnya nih. Wah gitu. Wis tuku duren digawa bali ora dadi. Tuku maning esuk sing wis dibelek, sing wis diwadahi. Jare-jare sing main garing ngeplok. Gawa tekan omah padha bae rasane. Nah iki dijujukin duren sing mantap piye. Nah, ini antara lain contoh. Akhirnya orang itu kan jadi iya ya. Ujarku keting banget karo aku, sengit banget karo aku kok malah jujuki duren aku ya ora kepenak iki ya. Akhirnya berkurang kebenciannya. Dendamnya berkurang. Suwe-suwe luluh hatine. Nah, ini diantaranya. Ini contoh anekdot kecil lah kayak ini. Mendamaikan. Nah, saking kepengin ngerteni lha miyen jaman miyen aku kawit cilik tekan ning tuwa ke bareng-bareng runtang-runtung kok bisa-bisane siki kerengan bae ora gelem ketemu. Nah, akhirnya antara lain didamaikan dengan hal itu. Nah, ini yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, adil dalam berkata. Mane kula jenengan sami berusaha anggone ngendikan golek ngomong kula jenengan sami berusaha mencerminkan keadilan. Ya, kepada anak-anak kita, ya cara nikune sing dialem aja siji tok bae, kae sing kae bae sing dialem. Anak kan perlu dipuji, perlu dikasih reward penghargaan. Nah itu kan keadilan di situ. Ya kadang-kadang kita sebagai manusia ya kadang-kadang khilaf, kadang-kadang terlena kita. Sing siji anu anake manut banget. Sing siji anu protesan banget. Anak apa diprotes. Sing siji yang ngerti perintah langsung mangkat, langsung temandang. Sing siji maning yang ngerti perintah malah perintah. Ki ana maring warung kowe. Tuku kena bawang brambang lombokku ya. Lha ibu ngapa? Ibu mbok lagi nganggur. Ibu aja lah yang pergi lah. Nah. Kowe ana sing kaya kowe. Tapi kita harus berlaku adil. Nah, jangan sampai kemudian perasaan-perasaan tertentu itu menyebabkan kita menjadi tidak adil. Nah, ini harus kita kurangi. Karena anak-anak itu sedang berproses. Ya. Maka perintah Allah di sini hendaklah berlaku adil. Fa'dilu walau kana dza qurba, berlaku adillah kendati itu terhadap keluarga dekat kamu. Sing adil. Nah ini adil dalam berkata. Nah yang kelima ini, yang terakhir adalah adil terhadap musuh sekalipun. Nah,
karo musuh kon adil. Dalam hal ini adalah musuh itu orang-orang kafir dalam peperangan, dalam pertikaian. Seperti sekarang sedang terjadi perang misalnya. Perang itu. Ya. Jane nek diarani perang ya ora imbang jane. Anu kelompok kecil dari kelompok Hamas dan teman-temannya itu dikeroyok nang ngaring pirang-pirang. Nang Israel, nang Amerika, nang Inggris, walah wis. Goyah-goyah carane niku. Tapi peperangan itu, pertikaian itu ya, ketika terjadi menghadapi musuh itu harus diberlakukan dengan adil. Dulu pada zaman Nabi ketika ada tawanan perang, kudune kan tawanan perang kan cara kula jangan sampai mungkin dipateni bae. Ora. Ketawanan perang geneng ora dipateni, ora ditawan, malah diculna. Diculna kon ngapa? Kon mulang. Dilala gue sing ditawan perang gue anu wong pinter. Ya, misalnya pinter matematik. Kon mulang matematika. Pinter berhitung gue misalnya. Ketawanan perang, pinter nang ilmu misalnya ilmu gawe senjata. Wis, kowe ora dikapak-kapakna, ora dipateni, ora ditawan, ora dibanda, tetap dimpani, tapi kowe kudu mulang. Mulang apa? Gawe senjata kepriye carane? Kowe tuli pinter, misalnya. Dulu begitu. Ini taktiknya. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ini surat Al-Maidah itu banyak yang berkaitan dengan hukum-hukum ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi saksi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi supaya berlaku adil dan menegakkan kebenaran dan menjadi saksi bagi orang yang adil, menjadi saksi dengan cara yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah ini, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kelompok itu menyebabkan kita tidak berlaku adil. Nah, ini pesan Allah sangat bagus. I'tilu huwa aqrabu littaqwa. Nah ini, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi wong sing berlaku adil kuwi wis perek banget karo takwa. Mintlip-mintlip wis arep tekan naring sing jenengane takwa, muttaqin. Maka pesan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini, i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu sekalian karena adil itu dekat kepada takwa. Jadi kita berusaha adil. Nah inilah salah satu perangkat menuju kepada orang yang bertakwa itu, kita berusaha berlaku adil. Lalu diteruskan ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini diantaranya ayat-ayat Quran dan sunnah tentang keadilan. Jadi intinya kita ini hendaknya berusaha berlaku adil di semua aspek kehidupannya. Jadi karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, itu diantaranya. Karena nanti keadilan itu akan mencakup semuanya.
Bahkan ada anekdot, ini catatan ya. Catatan atau apa ya, peribahasa atau moto pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak adil. Itu ada ungkapan begitu. Ini moto ya, bukan apa namanya, pedoman. Itu hanya untuk mendorong keadilan. Maka harus ada keadilan sebenarnya. Maka masyarakat, rakyat kecil kita di bawah itu menuntut keadilan kepada semuanya, kita berlaku adil kepada dihukum. Ya wong korupsi gede kan, cara bahasa kasar itu nyolongnya gede. Hukumannya kudune lebih berat tinimbang wong sing nyolong ayam. Nyolong cilik-cilik. Oh wis pokoke sing nyolong ayam kuwi wis boya-boya. Kemenangan digebuki nganti perlu murah. Wis kaya gue dari diadili, dihukum, dipenjara, selaka sing niliki. Lah siki Bapak Ibu, kadang-kadang nang kanan-kanan iku nggih. Wong wis diadili, wis hukumane ringan, diputus oleh hakim, dipenjara sekian tahun, ora nang penjara, Pak. Tulisannya mah iya gue. Kawat mbok. Jadi engko penjaga penjarane gue, sipire gue jungi duit. Aku arep metu sedelo lho. Arep ngapa? Arep nonton konser. Nah, misalnya. Arep nonton konser nang Bali. Iya tapi kok langsung mengene ya, temenan. Iya loh, aku ya mesti mengene maning lah. Bali kayak nonton konser. Dilala nang kana wong ngerti dipoto, di video. Wis carane wis menyamar sedemikian rupa, pakaiannya wis diganti, kumisnya dicukur kabeh, sing maune kumisnya brewoken. Ana sing ngerti dilala iku. Tandane anak khasnya misalnya apane, untune apa, gujune apa, mripate dan sipit siji kayak gitu. Itu banyak Pak sekarang Pak terjadi begitu. Inilah keadilan. Kadang-kadang kita kan yang dibawa kan kayak sing nyolong ayam buru-buru metu, malah penjarane mesine gede-gede banget, turune nang ngaring. Wah, mangane kadang-kadang. Nah ini rasa keadilan yang kadang-kadang terusik. Maka kita berusaha kalau jadi pemimpin itu supaya menjadi pemimpin yang adil. Gue singko pertama mlebu surga. Tapi nek anu pemimpin sing ora adil, bahaya gue, bisa menjadi sing pertama mlebu neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita berusaha untuk menghindari dari yang demikian. Belum lagi keadilan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang-bidang yang lain. Nah ini kita masih banyak PR. Ya namanya kehidupan memang beginilah adanya. Harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini berputus asa untuk menegakkan keadilan. Tadi itu Bapak Ibu, ini dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini Mas Syarif. I'tilu huwa aqrabu lit taqwa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi wong sing adil gue ya kita berusaha Bapak. Nah batire adil gue mau niku tengajeng adalah ihsan. Kalau adil dalam kita bersikap itu kepada teman-teman, kepada karib kerabat niku, nek kae aweh sewu, dewek aweh sewu, kuwi si adil niku jenengane. Misale. Tapi kae nek aweh sewu, dewek aweh 5.000, itu ihsan namanya. Ihsan maning adalah wong kaya ora aweh, aku aweh. Nah, jadi bukan karena balas budi.
bukan karena ingin dipuji, bukan karena krono-krono yang lain, tapi karena Allah Ta'ala. Ketika orang berbuat jahat kan dibalas oleh kita, wong kae be aring aku be kaya gue, aku ya kaya gue maring kae. Nah yang lebih baik itu dari itu adalah ihsan namanya. Kae berbuat buruk kepada saya, tapi saya berbuat baik kepada dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu selalu membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Jadi contoh Bapak Ibu, Nabi Muhammad lagi disayembarakan pengumuman rong. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Wah, 100 ekor unta misalnya siki satu unta selawe juta, selawe ping 100 pira gue rep. Wah, 2,5 miliar ya, 2,5 miliar. Lah gue ana wong sing carane ngebet banget lah. Aku ngerti Nabi Muhammad nang kana parani trutak numpak jaran karo nyekel pedang. Wis arep mateni Kanjeng Nabi, jarane tibak labruk. Nabi ngerti karena dibisiki oleh malaikat. Muhammad hati-hati nang gurimu ana wong arep mateni. Nah kalau kita sebagai manusia tuli diparani mbok pedangnya dijiot terus pencelasisan ge wong. Kan begitu. Musuh dia, Pak. Arep mateni daripada kayak mateni aku sebagai musuh saya, pateni gisit. Nabi Muhammad mboten jiotna pedangnya terus diwekna jajal lewe niku, Bu. Luar biasa, Mbok. Hati-hati Mas, cara baca hati-hati Mas, boleh numpak jaran. Ki pedangnya ki wis ya gue. Luar biasa Nabi Muhammad gue jajal. Wis ya niku contoh lainnya. Nabi Muhammad yang ngareng nang masjid gue dihadai karo kotoran, karo duri, men kok ora bisa mari masjid. Kon masjidnya tutup. Kon Nabi Muhammad lunga. Ayem bae Nabi Muhammad ora jere jengkel apa kesu kok. Nah niku luar biasa nggih. Nek kula jenengan sami tuli wis ngomongnya kasar, malah lebih kasar dari itu. Malah mungkin kadang-kadang mohon maaf, kotorannya direok tambahi kabrukna maring omahe kae. Nabi Muhammad boten kok. Nah begitu selang berapa hari Nabi Muhammad habis duduk-duduk di masjid kayak singsok ngawe hadiah sih maring dia meriang Nabi Muhammad dan jenengan nek krungu meriang kira-kira kayak apa? Kayak wah wush rasain walat kowe. Lalu sebagainya pokoknya umpatan-umpatan macam-macam. Nabi Muhammad boten. Bali maring umah, maring bojone, ana roti apa ora? Wonten ya Rasul. Tapi anu titik toke nggo jenengan tok. Oh ya ora apa-apa. Arep nggo maring anak, maring disi tilik. Lah mbok kanan. Luar biasa, Mbok. Maring anak wah tiliki. Assalamualaikum. Siapa gue? Assalamualaikum. Siapa gue? Waalaikumsalam kan. Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah. Wah, ndeglet, Pak. Sing wingi dikirimi karo niku. Nah ini ihsannya Nabi Muhammad luar biasa. Kita ini nggak nyampe, Bu. Ya paling ora kula jenengan sami ya berusaha. Kon kaya Kanjeng Nabi ya ora tekan kula jenengan sami mentale niku nggak siap. Wong wis gena-gena wong kafir arep mateni niku nggih. Wong gena-gena wong kafir sing mencelakai, menyakiti dan sebagainya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah merupakan manusia yang sempurna, manusia yang menerapkan keadilan dengan seadil-adilnya kepada siapa saja. Maka Nabi Muhammad itu disegani oleh musuh-musuhnya. Batire ya apa maning oleh hormat ya wis pokoke pol-polan. Mungsuhe juga hormat maring kanjeng Nabi. Luar biasa nih. Nah ini sebagai tambahan bagi kita sama sekalian. Inilah yang bisa saya sampaikan Pak Mukhlis pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Sementara dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.